Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Salawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di Yaumul Kiamah. Di sini saya akan menyampaikan kultum yang berjudul mengendalikan amarah. Marah itu dapat merusak iman, seperti pahitnya jadam yang dapat merusak terhadap manisnya madu. Orang yang mudah marah bukanlah orang yang pemberani, namun seseorang pemberani adalah seseorang yang dapat menguasai diri dan hawa nafsunya ketika dia marah. Manusia marah adalah sesuatu yang wajar, namun sebaik-baik orang yang marah adalah yang mampu untuk segera menguasai dirinya dan memaafkan kesalahan orang lain agar tidak terjebak dan dalam kemarahan yang lebih besar lagi. Dalam salah satu riwayat yang disampaikan oleh Abu Hurairah, pada suatu saat ada seorang laki-laki yang meminta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengatakan, "Berilah nasihat kepadaku." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tatgob, janganlah kamu marah." Lalu beliau mengulanginya, janganlah kamu marah. Menurut Rasulullah, marah itu bagaikan jadam yang merusak manisnya madu. Semanis apapun rasanya madu, namun jika terlalu banyak kecampuran jadam akan dapat merusak rasa manisnya. Demikian juga dengan amarah. Sekuat apapun keimanan seseorang, kalau dia merupakan seseorang yang pemarah, maka imannya akan dapat menjadi rusak. Menurut Al-Agim, ada beberapa kriteria manusia ketika mereka marah. 1. Manusia yang sulit untuk marah, namun jika untuk marah akan menjadi sulit hilangnya. Marah yang semacam ini adalah jelek dan harus dihindarkan. 2. Manusia yang cepat marah dan cepat pula hilang kemarahannya. Marah yang semacam ini termasuk marah yang kurang bagus dan sebaiknya dihindari. 3. Manusia yang cepat marah dan sulit hilang kemarahannya. Marah yang semacam ini merupakan marah yang paling jelek dan harus dihindari. 4. Manusia yang sulit untuk marah dan cepat hilang kemarahannya. Sikap yang semacam inilah yang paling baik dan harus dijadikan prinsip hidup masyarakat muslim. Berbahagialah bagi orang yang punya kesadaran untuk menahan amarahnya. Kita tidak dilarang marah. Akan tetapi kita diharuskan menahan marah dengan sekuat-kuatnya. Kita tidak dapat memaksa orang lain untuk berbuat ramah dan sopan kepada diri kita. Semakin banyak kita berharap untuk mendapatkan kemarahan dari orang lain, semakin sering besar pula peluang kita untuk merasakan sakit hati. Oleh karena itu, kita tidak dapat memaksa orang lain bersikap seperti yang kita inginkan. Yang harus kita usahakan, kita harus dapat menyikapi orang lain dengan sikap terbaik apapun yang mereka lakukan. Jika ada orang yang marah kepada kita, jangan ditentang apalagi dibalas dengan kemarahan. Tetapi kita terima dengan kebesaran jiwa. Sikap menerima bukan berarti membenarkan kemarahannya, akan tetapi semata-mata memahaminya untuk berdamai. Terkadang kita juga harus marah untuk membela keluarga, untuk membela agama, dan untuk membela orang lemah. Kita diperbolehkan untuk marah. Akan tetapi jangan sampai kemarahan tersebut menjadi berlarut, apalagi menjadi dendam. Karena dendam merupakan sikap yang sangat dilarang di dalam Islam. Rasulullah terkadang juga marah, namun beliau marah pada saat yang tepat dan dengan alasan yang tepat pula, sehingga hasilnya akan memberikan kemaslahatan bagi umat. Seperti pada saat pembagian harta rampasan setelah perang Hunain, ketika kaum Ansor menyebut Rasul tidak berbuat adil di dalam melakukan pembagian harta. Maka seketika itu Rasul marah dan berkata, "Jika Allah dan Rasulnya tidak adil, maka siapa lagi yang adil?" Marahnya
Marahnya Rasul singkat, punya makna mendalam dan tidak menyakiti siapapun, tapi membangkitkan kesadaran. Yang paling penting kalau kita marah, orang bisa berubah menjadi lebih baik tanpa terluka dan tanpa dizolimi. Menahan amarah adalah dengan cara banyak istighfar, banyak membaca ta'awuz, berwudu, atau pindah dari tempat tersebut. Jangan biarkan kita berada di tempat yang memancing kemarahan, dan jika kita sudah marah, sebaiknya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup sekian kultum yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa mayasturun. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.